Sedari kecil, tubuh kebanyakan orang Indonesia sudah disuguhi nasi. Makanan ini sudah menjadi makanan pokok secara turun-temurun, terhitung minimal 2 kali sehari, makan siang dan malam. Nasi menjadi unsur utama. Tanpa nasi, prosesi makan tidak dianggap makan. Tapi hanya penunda menuju makan yang sebenarnya, ya pakai nasi. Pagi nasi, siang nasi dan malam nasi, itulah nasi. Sehari-hari menghiasi dunia makan kita. Makan nasi meskipun cuma 5 suapan, tetap dianggap makan. Bahasanya makan tapi sedikit. Sedangkan seorang anak yang makan 10 roti belum dianggap makan, padahal jika ditimbang dari segi gizi, roti 10 buah jelas unggul kuantitas gizinya ketimbang nasi yang 5 suapan. Itulah ajaibnya dari dominasi nasi. Hingga kini, posisi nasi sebagai asupan karbohidrat, unggul jauh ketimbang kentang dan ubi jalar. Padahal, jika diukur dari segi kesehatan, beberapa hal nasi kurang baik bagi kesehatan jika dikonsumsi secara intens. Sedangkan umbian malah lebih sehat untuk konsumsi harian. Beberapa pakar kesehatan pernah merilis info ini. Namun umbi-umbian tetap tak berdaya, nasi tetap jaya bertengger di tingkat teratas sebagai konsumsi harian masyarakat Indonesia. Ya, itulah nasi, ia sudah mengakar di alam bawah sadar masyarakat menjadi, nalar wajar, common sense, seolah menjadi ideologi. Sulit untuk beralih ke menu yang lain, apapun yang terjadi. Suatu ketika saya pernah makan siang menggunakan tanpa nasi. Lalu beberapa orang mengamati aneh. Kutangkap, mereka menganggap apa yang kulakukan sudah keluar dari kewajaran. Karena makan tanpa nasi adalah keluar dari substansi makan yang sebenarnya pada kesadaran umumnya. Nasi sudah menjadi faktor penentu, apakah prosesi makan dianggap normal atau tidak. Tanpa nasi, bukan makan namanya. Nasi sudah menjadi common sense, ia menentukan batas kategorisasi makan. Secara sadar atau tidak, nasi pun telah menentukan batas kenormalan tentang makan. Seseorang yang makan pakai nasi dianggap normal. Jika saja ada yang lain makan siang tanpa nasi, ia dianggap tidak normal. Nasi dan pelarian budaya. Para ahli kuliner, rata sepakat bahwa beras masuk ke Nusantara sejalan dengan ekspansi ras Kunlun dari Cina daratan dan bangsa Dravida. Pelan-pelan beras masuk dalam varian pangan bersama sagu dan umbi-umbian. Kondisi alam Nusantara yang bergelimangan air, membuat derajat produksi beras menjadi populer. Ia menggeser dominasi umbi-umbian bahkan sagu sebagai makanan sebelum masuknya beras. Penerimaan beras dan nasi sebagai varian makanan, sejalan dengan masuknya bangsa asing itu. Lantaran ke sini, Nusantara bukan dalam agenda penaklukan, melainkan terusir sejak masuknya bangsa Arya di tanah Punjabi, India. Hingga nasi bukan hanya masalah pangan, melainkan berkaitan budaya. Nasi menjadi diskursus. Menurut peneliti, beras datang dari Tiongkok ke India dan negara-negara Asia Selatan sekitar 10.000 tahun yang lalu. Tanaman padi awalnya tumbuh di Sungai Yangtze di Tiongkok pada tahun sekitar 7.000 SM. Kemudian beras menyebar ke selatan dataran Tiongkok, seperti Vietnam, Thailand, Indonesia, Filipina dan sampai mencapai India. Sejarah nasi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, menurut buku Indonesia, Peoples and Histories karya Jean Gelman Taylor, padi sudah ditanam sejak 3.000 tahun sebelum Masehi. Bukti penanaman padi ini ditemukan di Pulau Sulawesi. Selama ribuan tahun, beras pun menjadi makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Bahkan, saking pentingnya, penghormatan diberikan pada Dewi Sri, Dewi Padi yang dipercayai oleh orang Jawa kuno dan Bali.